cracking. Halo semua, kenalin nama aku Putu Fania Sri Padani, bisa kalian panggil Fania. Aku dari grup Bahasa Indonesia Uniknas University. Nah, kali ini aku bakal mereview salah satu film yang berasal dari Korea dengan judul Malmöe atau The Secret Mission. Tapi kali ini aku nggak sendiri nih, aku bareng teman-teman aku. Kenalin dulu yuk. Perkenalkan, saya Evan Oka Laksmana, NIM 82122288 dari Fakultas Ilmu Hukum Sore. Perkenalkan, nama saya KDE Nyasari, NIM 421300087, jurusan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Igede Bagus Dipayana, bisa dipanggil Dwi, NIM saya 42120877, jurusan Elektro di bagian sore. Hai, perkenalkan nama aku Wulan. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 821313224. Nama saya Niwayan Cintia Suparmiati, NIM 82110644, jurusan Administrasi Negara. Oke, seperti yang aku kasih tahu di awal, kita bakal mereview salah satu film yang berasal dari Korea dengan judul Malmöe atau The Secret Mission. Nah, film ini bergenre drama sejarah dan juga ada selipan-selipan komedinya. So, pasti buat kalian yang gak begitu suka nonton film atau drama yang berlatar sejarah gitu ya, itu gak bakalan bosan deh, soalnya ada selipan komedinya juga. Kemudian film ini dirilis pada tanggal 9 Januari 2019, tentunya di Korea, yang menulis cerita ini dan sutradaranya itu adalah Yuna. Sorry banget kalau misalnya ada salah atau ketidaktepatan pengucapan karena namanya pakai bahasa Korea ya. Kemudian aku baca aja kali ya biar nggak salah. Ada musik direktornya itu Jo Young Wook, kemudian sinematografinya Choi Hyung Wan, editornya Kim Sang Bun, dan film ini didistributori oleh Lotte Cultures Work. Nah, durasinya adalah 135 menit. Ceritanya itu bakal di-review sama teman aku. Oke, langsung aja ke next slide. Malmöe The Secret Mission merupakan film terbaik Korea Selatan pada tahun 2019. Film yang ditulis oleh sutradara Yuna merupakan film yang berlatar belakang pada tahun 1930-an yang diambil dari kisah nyata, yaitu pada saat masa penjajahan Jepang di Korea. Film ini menceritakan tentang pelarangan penggunaan bahasa Korea pada saat pemerintahan Jepang di Korea. Hal inilah yang membuat guru-guru di Korea ingin membuat kamus bahasa Korea dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat supaya agar masyarakat tidak lupa dengan bahasanya, yaitu bahasa Korea. Pada awalnya, dalam film ini diceritakan tentang Ri Jung-hwa yang merupakan anak orang terpandang di Korea. Sayangnya, ayahnya pro-Jepang. Sang ayah sudah pesimis tentang kemerdekaan Korea. Melihat ayahnya yang mengkhianati negaranya sendiri, Ri Jung-hwa yang merupakan anak direktur sekolah menengah Seoul pergi menuntut ilmu ke Manchuria. Setelah 5 tahun, di sana dia bertemu dengan anak laki-laki yang tidak sengaja menabraknya. Dan anak tersebut malah berbicara menggunakan bahasa Jepang, bukan bahasa Korea. Padahal anak tersebut merupakan anak orang Korea. Di sanalah Ri Jung-hwa semakin merasa khawatir dan merencanakan untuk membuat kamus bahasa Korea dengan mengumpulkan teman-temannya yang diajak bergabung dalam menyelesaikan misinya tersebut. Di awal cerita juga diperlihatkan seorang yang membawa tas sedang dikejar-kejar oleh tentara Jepang. Kemudian kita diperlihatkan bahwa pada awalnya Kim Pan-soo bekerja di sebuah bioskop sebagai penjual tiket.
Namun, dia dipecat karena membiarkan seorang pencuri masuk ke dalam bioskop, yang mana pencuri tersebut merupakan adik dari Kim Pan-soo sendiri. Kim Pan-soo kemudian pulang ke rumahnya. Namun, saat sampai di depan pagar, seorang penjual surat menghampirinya dan membawakannya sebuah surat. Ternyata surat tersebut berisi teguran agar segera membayar uang sekolah anak laki-lakinya. Karena sudah dipecat dari pekerjaannya, Kim Pan-soo memutuskan ikut dengan adiknya untuk mencuri. Mereka kemudian melihat seseorang membawa sebuah tas berwarna hitam yang dikira oleh Kim Pan-soo sendiri berisi uang yang banyak. Ternyata seseorang tersebut merupakan Ri Jung-hwa. Disinilah awal cerita bagaimana mereka bisa bertemu. Suatu hari, seseorang datang ke rumah Kim Pan-soo. Orang itu adalah Mr. Jo. Ternyata Mr. Jo dan Kim Pan-soo saling mengenal satu sama lain. Keesokan harinya, Kim Pan-soo datang ke sebuah toko buku, tempat di mana grup bahasa Korea bersembunyi. Kemudian Kim Pan-soo bertemu lagi dengan Ri Jung-hwa. Ternyata Mr. Jo merekomendasikan Kim Pan-soo sebagai pekerja di sana. Akan tetapi hal tersebut diragukan oleh Ri Jung-hwa mengingat perilaku dari Kim Pan-soo yang kurang baik dan dia merupakan seorang pencuri. Mr. Jo mencoba meyakinkan Kim Jung-hwa bahwa Kim Pan-soo merupakan orang yang baik dan dapat diandalkan. Suatu hari, seorang guru dari grup bahasa Korea membuat keributan di depan bioskop dan dihajar oleh penjaga bioskop tersebut. Tanpa sengaja, Kim Pan-soo yang melihat hal tersebut saat berada di kereta langsung menolong guru tersebut dan membawanya ke toko buku di mana mereka biasa berkumpul. Di sana saat ingin mengambil obat, guru tersebut Kim Pan-soo dipergoki oleh Ri Jung-hwa yang membuat Ri Jung-hwa mengira bahwa Kim Pan-soo akan mencuri lagi. Tidak terima dituduh, Kim Pan-soo pun memukul Ri Jung-hwa dan langsung pergi. Keesokan harinya, Ri Jung-hwa pun mengetahui alasan Kim Pan-soo yang sebenarnya dan menyesali. Ri Jung-hwa lalu mencoba untuk meminta maaf ke Kim Pan-soo di rumahnya. Disinilah awal kedekatan mereka berdua akan terjadi. Kim Pan-soo pun kembali bekerja di grup bahasa Korea dan memulai dekat dengan Ri Jung-hwa. Kim Pan-soo mulai belajar membaca dengan serius dan mulai tertarik dengan buku-buku. Pada suatu malam, salah satu anggota grup bahasa Korea didatangi oleh jenderal Jepang dan ditawari untuk bekerjasama agar memberitahu lokasi tempat persembunyian mereka. Jika dia mau bekerja sama, dia akan diberitahu informasi tentang istrinya yang ditahan oleh pemerintah Jepang. Kemudian persembunyian mereka pun diketahui. Semua buku mengenai perbuatan kamus bahasa Korea dihancurkan oleh tentara Jepang dan Mr. Jo ditangkap dan disiksa sampai akhir menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Mereka tidak menyerah begitu saja. Seorang pengantar surat akhirnya membantu mereka dengan memberikan surat yang sudah ditahan oleh pemerintah Jepang yang berisi dukungan dari rakyat Korea. Mereka kemudian mengadakan pertemuan rahasia pada malam harinya untuk mengadakan kelas bahasa Korea. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Pertemuan mereka akhirnya diketahui oleh pemerintah Jepang yang kemudian menyergap mereka pada saat pertemuan sedang berlangsung. Semua lalu panik untuk menyelamatkan salinan-salinan dari kamus bahasa Korea. Namun salinan terakhir tertinggal dan harus dibawa lari oleh Ri Jung-hwa, namun dia tertembak dan Kim Pan-soo pun menolongnya dan melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan salinan terakhir. Kim Pan-soo berlari sambil dikejar tentara Jepang sampai pada akhirnya dia pun tertangkap dan ditembak mati.
pada tanggal 15 Agustus 1945. Akhirnya Jepang dikalah oleh sekutu Korea, kemudian berhasil merdekakan diri dari penjajahan Jepang. Beberapa tahun kemudian, salinan terakhir yang hilang pun ditemukan di sebuah gudang surat. Film ini memiliki kelebihan dengan menceritakan persahabatan dan perjuangan sekaligus tentang pentingnya pendidikan. Selain itu juga kisahnya sangat mengharukan. Mereka harus berjuang untuk membuat kamus bahasa Korea di tengah tekanan oleh pemerintah Jepang. Film ini memiliki alur cerita maju yang membuat penonton lebih mudah mengerti jalan cerita dari film ini. Nah, jadi gimana nih tadi cerita yang udah dijelaskan oleh Kak Cynthia dan juga Kak Dwipa? Pasti ceritanya itu sangat menarik sekali, bukan? Oke, kali ini aku akan membahas bagian evaluasi terkait film Malmö The Secret Mission ini, di mana aku akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari film ini menurut pendapat aku pribadi. Malmö The Secret Mission ini menceritakan tentang sejarah pembentukan kamus besar bahasa Korea di bawah kepemimpinan Jepang pada saat itu. Di mana kita berbicara tentang film yang mengangkat genre sejarah, pasti kita berpikir bahwa film itu membosankan dan sangat complicated, tapi tidak dengan film The Secret Mission ini. Film ini dikemas secara menarik dan juga sangat apik sehingga kita sebagai penonton sangat tertarik dan juga menikmati dalam menonton film ini. Tidak hanya menceritakan tentang sejarah, tetapi film ini menceritakan konflik-konflik yang terjadi, yaitu dari konflik keluarga dan juga konflik pengkhianatan. Kemudian film ini sangat informatif bagi kita karena kita mengetahui bagaimana sistem pendidikan di Korea pada saat itu di bawah kepemimpinan Jepang itu sangat buruk sekali dan juga masyarakat di sana sangat sulit dalam mencari nafkah seperti itu. Nah, emosi yang dibawakan oleh aktor dari film ini pun juga sangat tersalurkan kepada penonton sehingga penonton dapat merasakan emosi sedih, emosi putus asa, emosi bahagia sehingga kami sebagai penonton sangat menikmati dan tidak merasa bosan saat menontonnya. Dan juga diselipkan beberapa humor yang dapat membuat kita tertawa sehingga kita tidak terlalu boring dan sangat menikmati film ini. Nah, walaupun film ini dikemas secara menarik dan juga sangat apik, ada beberapa kekurangan yang aku temui di dalam film Malmö The Secret Mission ini. Nah, kekurangan yang pertama yaitu pada bagian awal film ini, scene-scene yang ditampilkan itu sangat cepat berubah sehingga kami sebagai penonton itu agak merasa bingung tentang alur yang diceritakan karena scene-scene tadi yang cepat berubah. Selanjutnya yang kedua, ada aktor atau pemain dari film ini di mana ia sebagai pemimpin polisi Jepang. Nah, aktor ini memiliki wajah Korea sehingga peran yang dihantarkan itu tidak masuk. Jadi karakter polisi Jepang itu tidak masuk di aktornya ini karena wajah yang dimiliki itu adalah wajah Korea seperti itu. Dan kekurangan yang terakhir menurut aku, ending dari film ini itu sangat gantung karena tidak dijelaskan secara runtut dan secara bertahap bagaimana kamus ini dicetak dan juga bagaimana kamus ini bisa disebarkan kepada masyarakat karena pada endingnya itu kamus ini sudah ada di dalam kalangan masyarakat pada saat itu. Jadi tidak diceritakan terlebih dahulu bagaimana proses pencetakan dan juga di mana saja tersebarnya kamus ini seperti itu. Jadi cerita ending dari filmnya ini tuh tidak memuaskan menurut aku pribadi. Oke, itu dulu penjelasan dari aku mengenai evaluasi film Malmö The Secret Mission ini. Film ini sangat memotivasi para penontonnya untuk selalu melestarikan bahasa negara sendiri.
Karena bahasa merupakan salah satu semangat nasionalisme bangsa kita. Kita juga harus mencintai negara kita sendiri dan bangga dengan apa yang kita miliki. Semangat juang yang tangguh dan pantang menyerah dapat mengalahkan ketidakmungkinan menjadi mungkin. Ketika kita mau berusaha dan percaya bahwa kita mampu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami review ke teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir video ini. Dan juga apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Kalau kalian suka sama video ini, tolong di subscribe, like, dan komen. Kalau bisa, di-share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga pada keracun film ini. Bye-bye, see you in the next video.